Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, baik-baik saja. Mudah-mudahan kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita. Terakhir kita belajar bab lingkaran. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab garis singgung lingkaran. Kalau kalian sering main sepeda atau sering lihat sepeda motor, nah di sana ada konsep garis singgung lingkaran. Ya, coba perhatikan gear depan dan belakang sepeda kalian yang dihubungkan oleh rantai. Begitupun di sepeda motor. Ya. Nah, di situ ada konsep garis singgung lingkaran. Ya. Nah, ternyata bab ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi kalau kalian punya cita-cita ingin membuat sepeda atau membuat sepeda motor, harus menguasai bab garis singgung lingkaran ini dengan baik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan materi kita kali ini mengenai bab garis singgung lingkaran. Masih ada hubungannya dengan bab sebelumnya, yaitu bab lingkaran. Baik, pertama ya, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari garis singgung lingkaran. Jadi garis singgung lingkaran itu adalah ya, garis yang memotong lingkaran di satu titik. Ya, atau bahasa mudahnya yaitu garis yang memotong lingkaran di ujung lingkaran. Ya, di ujung lingkaran. Nah, perhatikan ilustrasinya, gambarnya seperti ini. Yang pertama ada garis singgung yang melalui satu titik, ya. Yang pertama garis singgung, nah saya singkat, yang melalui satu titik. Satu titik. Nah, gambarnya seperti ini nih. Jadi misalkan ada sebuah lingkaran ya, dengan pusat di A, kita namakan. Kemudian ada titik di luar lingkaran. Ya. Misalkan ada sebuah titik, nah, kita namakan B. Ya. Nah, yang manakah garis singgung lingkaran yang melalui titik B? Nah, perhatikan di sini. Nah, garis singgungnya itu berarti menyentuh ujungnya lingkaran. Nah, seret. Nah, itu. Atau bisa juga ke bawah nih. Aduh, saya hapus dulu, jelek nih. Nah, ini nih. Seret. Nah, alhamdulillah, lumayan. Nah, ini dinamakan garis singgung. Jadi, kalau melalui satu titik, ada dua garis singgung lingkaran. Ya. Sampai sini jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya kita harus mengenal ya sifat-sifat garis singgung ini. Ternyata ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat garis singgung apa aja? Yang pertama, dia selalu tegak lurus. Tegak lurus atau siku-siku ya. Ini lambangnya. Dengan jari-jari. Jari-jari si lingkaran ya. Jadi kalau digambarkan gini nih, nah dia selalu siku-siku, sama ke sini juga nih. Nah, dia siku-siku. Kemudian yang kedua, nah ini kalau A dan B kita gabungkan, perhatikan. Nah,
Saya ganti dulu. Kalau A dan B kita gabungkan, nah sehingga ada dua segitiga nih di atas dan di bawah. Segitiganya siku-siku. Nah ingat ketika ngobrolin segitiga siku-siku, maka dia berlaku apa? Ya betul, teorema Pythagoras. Nah, ya. Berlaku teorema Pythagoras ya. Misalkan ini kita namakan aja ini C, ini D. Nah, ya. Sehingga diketahui berarti nah ini tuh jari-jarinya ya. Nah, ini jari-jarinya. Ini misalkan kita namakan AB itu P aja lah. Ya, jarak pusat terhadap titik B. Kemudian ini ya BD-nya itu kita namakan garis singgungnya. Misalkan kita kasih nama G aja lah. Nah, sehingga Pythagoras itu kan berlaku masih ingat ya, maka kalau disuruh nyari G-nya berarti ya jadi G kuadrat sama dengan ya. Ini kan bukan sisi miring ya. Ingat sisi miring itu yang berada di hadapan siku-siku. Oh, ternyata sisi miringnya si P kalau di sini. Kan ini siku-sikunya di sini. Nah, si P-nya. Kalau disuruh nyari G-nya berarti bukan sisi miring, maka jadi P kuadrat kurang R kuadrat. Nah, jadi kalau disuruh nyari bukan sisi miring dikurang. Tapi kalau disuruh nyari sisi miring berarti depannya misalkan P. P kuadrat sama dengan G kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, bedanya di situ. Ini rumusnya berarti. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi perhatikan contoh soal yang akan saya berikan. Nah, misalkan contoh soal nih. Ya. Contoh soal. Ya. Misalkan diketahui ada sebuah lingkaran ya dengan pusatnya P misalkan. Kemudian ya ada titik di luar lingkaran, misalkan kita namakan Q. Nah, ya. Misalkan di gambarnya seperti ini. Ya. Seret. Nah, misalkan gambarnya. Nah, ini garis singgungnya. Aduh. Ini garis singgungnya ya. Misalkan dalam soal diketahui ya. Diketahui jari-jari lingkarannya misalkan 6 cm. Kemudian jarak PQ, jarak dari P ke Q misalkan 10 cm. Nah, pertanyaannya tentukan panjang garis singgungnya. Baik ya, kita coba kerjakan nih. Nah, yang pertama kita ya masukin dulu angka-angka yang terdapat dalam soal ke gambar. Ya, diketahui jari-jari lingkarannya 6 cm. Oke, kita tulis di sini jari-jari ini kan 6 cm. Kemudian jarak P ke Q-nya 10 cm. Nah, ini. Nah, tentukan garis panjang garis singgungnya. Ini G ya. Baik, seperti tadi kan garis singgung dan si jari-jari itu selalu siku-siku. Nah, ya. Jadi kita pakai cara yang tadi ya, sehingga G kuadrat sama dengan ya jarak pusatnya tadi yang ini ya. P kuadrat dikurangi R kuadrat ya. Berarti
kita langsung masukin aja. G kuadrat sama dengan P-nya itu 10 kuadrat dikurangi R-nya 6 kuadrat. Oke, G kuadrat sama dengan 10 kuadrat berapa? Ya, betul, bagus. 100 dikurangi 6 kuadrat. 6 kali 6. Ya, betul, 36. Berarti G kuadrat sama dengan 100 kurangi 36 berapa? Ayo hitung. Ya, bagus. 64. Nah, yang ditanyakan G-nya. Berarti G sama dengan ngilangin kuadratnya. Kebalikan kuadrat apa? Akar. Akar dari 64. Berapa akar dari 64? 8 cm. Baik, bagus. Ketemu nih. Nah, mudah kan? Insya Allah mudah ya. Baik, nah ini mengenai garis singgung yang melalui satu titik. Nah selanjutnya ada yang namanya garis singgung persekutuan luar. Nah apa nih? Nah kalau garis singgung persekutuan dia melibatkan dua lingkaran. Nih kalau misalkan saya gambarkan nih. Jadi ada dua lingkaran. Misalkan ini lingkaran pertama. Ya. Aduh kurang bulat. Lingkaran pertama. Lumayan. Alhamdulillah. Yang besar. Yang kedua lingkaran kecil. Nah ya. Nah, garis singgungnya yang mana persekutuan luar itu? Nah perhatikan. Jadi dia menyinggung atau tadi melalui satu titik di kedua lingkaran. Jadi ke lingkaran satu dia melalui satu titik menyentuhnya, di lingkaran 2 juga menyentuhnya satu titik. Sehingga kalau digambarkan seperti ini. Seret. Alah. Lumayan lah. Kemudian satu lagi juga bisa ke bawah. Nah, jelek saya hapus dulu. Nah, begitu ya. Kayak ini, kayak apa? Rantai ya, rantai sepeda nih. Nah, ini prinsipnya garis singgung persekutuan luar. Oke ya. Nah, di sini ada misalkan kita kasih nama lah ya. Ini A dan B. Jadi ini pusatnya yang gede A, yang kecil pusatnya B. Ya. Nah, kita tarik garis antara titik pusat tadi. Nah, sehingga dia dinamakan P. Ya. Kemudian ya ini kan tadi selalu siku-siku ya. Ini kita namakan jari-jari besar aja ya. Nah, yang ini jari-jari kecil. Duh, ini ngalangin B-nya. Terus dulu. Nah, ini R kecil, nah ini titik B. Nah, prinsipnya sama kayak tadi, kayak Pitagoras tadi. Ya, dari mana Pitagoras? Nah, kita naikkan garis yang merah ini nih. Ya, misalkan nih kita kasih nama L aja lah, ya. Kan persekutuan luar, kita ambil L. Nah, ini coba kita naikkan ke atas. Ini kan siku-siku ya. Nah, coba sih garis ini kita naikkan ke atas. Jadi gini nih. Lurus ya, set. Nah, dia jadi siku-sikunya di sini. Jadi ini masih panjangnya tetap sama L. Ya, nah lihat ini ya. Jadi ada membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, itu ada L, ada P. Nah, kita tinggal nyari ininya nih. Nah, dari sini ke sini. Kan dari ujung ke ujung R besar ya. Nah, perhatikan panjang yang ini sama dengan panjang R yang kecil ini. Berarti kalau ininya R kecil, kalau yang ininya berarti sisanya. Berarti ininya adalah jari-jari besar kurangi jari-jari kecil. Sehingga berlaku rumus ya. Rumus garis singgung persekutuan luar. Sama kan ini bukan sisi miring ya. Jadi sama kayak tadi. Jadi L kuadrat. Nah ini sisi miringnya paling panjang. P kuadrat dikurangi. Nah ini sisanya yang ini. Jari-jari besar kurangi jari-jari kecil. Kuadrat. Ya. Ini rumus umum garis singgung persekutuan luar. Ya. Atau biar kita mudah menghafalkannya, kita kasih nama nih. Ini rumusnya lapar.
lapar. Nah, karena R-nya ada 2 ya. L itu garis singgung luarnya, P itu pusatnya, R dan R itu jari-jarinya. Gitu ngapalinnya ya. Sehingga kita bisa memahami bab garis singgung persekutuan luar dengan sangat mudah. Baik, sampai sini jelas ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan nanti kita ke bentuk contoh soal saja ya. Tapi contoh soalnya akan dijelaskan insya Allah pada kesempatan berikutnya. Ya, sampai sini dulu penjelasan dari saya. Bagaimana penjelasan Bapak barusan? Mudah dimengerti kan? Ya, ternyata sederhana dalam menyelesaikan ya permasalahan dalam garis singgung lingkaran. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau yang kurang jelas. Tidak ada? Oh, kalau tidak ada yang bertanya berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama sangat mengerti sekali. Kemungkinan kedua sangat tidak mengerti sama sekali. Bapak yakin kalian termasuk yang kemungkinan pertama ya, sangat mengerti sekali, alhamdulillah. Kesimpulannya pada bab garis singgung lingkaran ini tadi disebutkan bahwasanya sifat-sifat garis singgung lingkaran ini dia selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Kemudian yang kedua, dia berlaku teorema Pitagoras dalam menyelesaikan segala persoalan dalam bab garis singgung lingkaran. Baik, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah datangnya dari Bapak pribadi. Mohon maaf atas kesalahan yang Bapak berikan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.